kita bisa bertemu dalam rangka istiqomahan silaturahmi sekaligus bertawafiah dan pengajian. Mudah-mudahan satu istiqomahan yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul amanati utawi iku nekani amanat. An Abi Hurairah dan riwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ketika sebagai Nabi, ayatul munafiqi salatun. Ayatul munafiqi utawi ayat itu maknanya alamat utawi tandane wong munafik iku salatun ono. Ayat di situ ditulis dengan mufrad, padahal ayatnya ada tiga. Mestinya kan ayatul munafiqi salatun. Kata para ulama, ada yang mengatakan ini ada jenis, mengganti jenis daripada alamat, dan ada yang mengatakan bahwa alamat atau tanda munafik itu adalah kumpulan dari tiga itu. Jadi tiga-tiganya itu baru disebut dengan tanda munafik. Jadi kalau cuma ada satu itu belum. Cuma yang lebih benar adalah yang pendapat yang pertama. Idza haddatsa nalikane gunem atau ngomong sapa munafik kadzaba mongko goro sapa munafik. Wa idza wa'ada lan nalikane janji sapa munafik akhlafa mongko nulayani sapa munafik. Wa idza tumina lan nalikane den paringi amanah sapa munafik khana mongko khianat sapa munafik. Rawahu Bukhari. An Abi Hurairah dan akan saking Abu Hurairah radhiyallahu taala an qala ketika sapa Abu Hurairah qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza buyiat nalikane den sia-siaaken apa al amanatu amanat fantabir mongko ngenteno sira as-sa'ata ing mongso. As-sa'ata ing mongso sing maklum. Boleh jadi itu saatul kiamat, dino kiamat, dan boleh jadi adalah ya saat terjadinya masalah. Qala ngendika sapa Abu Hurairah, kaifa idha'atuha ya Rasulullah. Kaifa hale kaya apa? Iku hale kaya apa idha'atuha utawi niat-niakan mana ya Rasulullah. Qala ngendika sapa kanjeng Nabi, idza usnidal amru ila ghairi ahli famtadrisa. Idza usnida nalikane den sendenaken. Di dalam riwayat yang lain idza wusida
Ida usnida nalikani dari kata isnad artinya disandarkan. Apa al-amru urusan. Kalau wusida itu dari kata wisada. Wisada itu adalah bantal. Wusida berarti diparingi bantal. Orang Arab kalau ada pemuka kaum itu datang, maka ia dikasih bantal untuk duduk. Termasuk saat itu Kanjeng Nabi datang ke rumahnya orang Yahudi itu juga memberikan bantal. Kemudian Rasul ingin tahu kitab Tauratnya mereka, maka kemudian kitab Tauratnya disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Kemudian bantal yang diduduk itu kemudian dibuat meja untuk memuliakan kitab Taurat. Ida usnida, jadi diberikan kalau orang Arab bantal, tapi kalau orang Indonesia ya, kepemimpinan itu dibahasakan dengan kursi, ya kan? Karena dikai kursi gitu kan, kursi DPR, kursi kepresidenan, kursi. Tapi kalau orang Arab bantal, karena orang Arab itu tidak punya kursi. Rata-rata rumah itu lesehan kalau di orang Arab. Sing ono sanes kursi, sendenan kursi tapi nggak ada kakinya, jadi bukan kursi. Tapi kalau kita kursi bahasanya. Ida usnida opal amru urusan siji ila ghairi ahlihi maring liyane ahline amr fantadir mongko ngentel siloan sarta ing mongso. An Shaddad bin Aus, saking Shaddad bin Aus radhiyallahu taala an, apa sing dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Nabi inna awwala ma tafqiduna sak temene pertamane perkara tafqiduna kang kelangan sira ingma ai tafqidunahu min dinikum saking agama sira bayane min dinikum saking agama sira iku mongkane inna iku al-amanatu amanat Allahu akbar menunaikan amanat. Pada hadis yang pertama baginda Rasul bersabda tandanya orang munafik itu ada 3. Yang pertama tatkala dia berbicara dia bohong, tatkala dia berjanji dia mengingkari, dan tatkala diberikan amanah maka dia menyia-nyiakan atau khianat. Hadis yang kedua, tatkala amanat sudah disia-siakan maka tunggulah saatnya. Maksudnya tunggulah saatnya boleh jadi wis cedhek nek kiamat itu akeh wong sing gak amanah, orang yang tidak amanah. Itu salah satu tandanya kiamat. Atau fantadiri saat yang dimaksudkan adalah waktu, ya waktu kehancuran, waktu rusaknya urusan. Ya kali ngenteni waktu. Maksudnya sama dengan ada orang tidak punya ilmu tentang arsitek kok bangun jembatan. Yo dinteni aja gitu. Dinteni ambrol waktu itu. Dinteni waktu rusak. Jadi tatkala amanat disia-siakan maka tinggal tunggu waktunya saja. Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa sih maksud daripada menyia-nyiakan amanat? Maka baginda Rasul bersabda, idza usnidal amru ila ghairi ahli fantalisa. Maka tatkala satu urusan itu dipasrahkan atau diberikan kepada yang bukan ahlinya, ya, maka tunggulah saatnya. Jadi ada orang mengerjakan sesuatu tapi dia tidak ahli, dikerjakan bukan ahlinya, ya, maka orang itu ada ahlinya sendiri-sendiri. Makanya ada istilahnya spesialisasi. Karena tidak mungkin, karena keterbatasan manusia, tidak mungkin orang itu menguasai berbagai bidang. Pasti ada spesialisasinya. Maka lebih baik jadi orang yang daki, orang yang pintar, arsitektur,
tapi dia sama meskipun dia tidak mengerti tentang ilmu dagang, tidak ngerti ilmu lainnya, itu lebih baik daripada ngerti arsitek di dagang di akhirnya kayak itu digawe mau di kabeh, mending satu. Nah, maka orang itu tambah ilmunya mendalam, tambah bodoh. Orang itu tambah tinggi ilmunya, maka tambah bodoh. Kenapa demikian? Ya, buktinya Pak Dokter. Dokter sakit dari dokter itu pinter. Wong loro apa ditangani? Ya dokter umum kan gitu. Dokter umum mau sakit apa saja diobati sama dia. Tapi begitu naik ke spesialis, misalnya spesialis internis, organ dalam misalnya, orang gatelan, oh jangan aku nang ini aja gitu, nggak berani ngobati. Aku bodoh urusan ini, nggak serahkan badannya gitu. Jadi lu mau sorry bodoh, padahal dia udah ditangani. Saya ini malah gak wani. Begitu dia ahli internis, dia kemudian spesialisasi lagi, khusus urusan paru-paru, tok. Ya. Maka orang-orang gak wani ngobati. Padahal dia internis ya, gak wani. Dia lu mau sok bodoh, ilmu cetek gitu. Urusan otak. Aku ahli ini mau paru-paru tok. Jadi semakin spesialis, maka semakin dia mengerti bahwa selain yang dia pahami itu jauh lebih banyak daripada yang dipahami. Maka dari itu dikatakan bahwa al-ilmu salah satu asybarin. Ilmu itu ada 3 jengkal, ada 3 tahapan. Tatkala orang menguasai tahapan pertama dia akan sombong, tatkala dia sampai kepada tahapan kedua dia akan menjadi tawadhu, tatkala dia menguasai sampai kepada tahap yang ketiga, maka dia merasa tidak tahu apa-apa karena saking dari dia tahu bahwa ilmu begitu banyak, yang dikuasainya sangatlah sedikit daripada yang belum dikuasainya. Lah kalau orang itu mengerjakan sesuatu bukan pada ahlinya, orang yang bukan ahlinya mengerjakan sesuatu, maka tinggal tunggu saatnya. Ada orang sakit gigi kok larinya ke tambal ban, jadi petil. Ada orang bongkar TV rusak, ini sok bongkarin kok, kadang balik nggak iso. Ahli bongkar tapi nggak ahli pasang. Baginda Rasul SAW bersabda pada hadis yang ketiga, Inna awwala ma tafqiduna min dinikum al-amanah. Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali hilang dari agama kalian itu adalah amanah. Jadi amanah itu lebih cepat hilang. Jadi tanda akhir zaman adalah hilangnya amanah. Boleh wong sing iso dipasrai, orang yang amanah itu sangat sulit. Maka di dalam lanjutan hadis ini, jadi pertama kali yang hilang dari agama ini adalah urusan amanah. Dalam lanjutan hadisnya, wa akhiru ma yabqa min dinikum as-shalah. Dan sesuatu yang paling terakhir masih ada dari urusan agama adalah sholat. Artinya apa? Akhir zaman itu hari kiamat itu. Di akhir zaman itu, ya kalau sholat. Karena sholat ini adalah yang paling terakhir masih ada. Gitu. Akhir. Jadi amanat itu paling awal hilang dari agama, dan sholat itu paling akhir yang ada. Bahkan kata baginda Rasul, bahkan nanti akan ada kaum yang ikut-ikutan sholat, padahal mereka tidak punya agama. Itu tidak tahu benar apa enggak yang bisa di media sosial itu, di luar negeri itu banyak orang sholat awal-awal pandemi itu. Padahal agama ini itu Islam yang memang ada sholat itu. Apa ya itu yang disebutkan dengan tadi sholat itu ada. Dan juga nantinya Al-Quran itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau Al-Quran itu diangkat itu, bukankah kita masih bisa membaca Al-Quran di mushaf-mushaf, di buku-buku, kan masih ada? Maka kata baginda Rasulullah SAW, ya memang
begini, jadi nanti di satu malam maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Al-Quran, mencabut Al-Quran min ajwafir rijal, dari rongga-rongga manusia. Artinya para penghafal itu hilang kabeh, selali kabeh Al-Quran hilang. Fala yabqa fil ardi minhu syai', maka tidak tersisa di muka bumi ini sesuatu sekecil apapun bagian daripada Al-Quran. Al-Quran sekarang masih banyak, penghafal lebih ada. Insya Allah siap tersuwi lagi. Karena kemarin katanya kalau Palestina menang itu tanda akhir zaman. Loh, mari menang kok isu kok begini kok gempa, waduh ini. Ini menang kalau tidak salah Jumat itu ya. Jumat juga menang Jumat. Loh, ini kok gempa, karena kiamat terjadi pada hari Jumat. Itu pas kiamat. Tapi kalau dilihat dari sini, Quran masih ada, orang hafal Quran masih banyak, justru tambah banyak sekarang. Maka ya insya Allah ya bisa lumayan gitu. Meskipun dulu di zaman baginda Rasul itu sudah disampaikan sangat dekat. Tapi dekatnya itu kan relatif ya. Dekatnya wong buto kan wong desa rapor. Malang Utara sama Malang Selatan itu dekat itu berbeda. Ngomong yang pantai selatan, karena tidak pernah ke sana tanya, ah ini cedek apa deh? Oh cedek ini gitu. Oh ini sesuai, matur cedek, jadi cedek ini beda. Karena waktu itu adalah relatif sama dengan ukuran, maka perlu ukuran itu pakai yang spesifik. Berapa kilo, kalau jam, kalau waktu berapa jam, ya. Maka bisa sama. Tapi lama dan sebentar itu adalah relatif. Sakong ini mantenanya itu ora padha karo sakong ini nabi anyar gitu. Lek mantenanya kok sisu kok dia cepet temen gitu. Berbicara tentang amanat, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat Al-Quran. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada ahlinya, menyerahkan amanat kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan kalian tatkala kalian berhukum di antara manusia, maka berilah hukuman seadil-adilnya. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah memberikan nasihat dan petunjuk kepada kalian dengan sebaik-baiknya. Innallaha kana sami'an basira. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan tatkala Abu Hurairah menceritakan tatkala Rasul itu membacakan ayat ini, surat An-Nisa 58, maka beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhu ibhamahu ala udhunihi wallati taliha ala ainihi. Aku melihat Rasul saat membaca ayat tersebut, innallaha kana sami'an basira, maka Rasul menaruh jempolnya itu di telinganya, kemudian wallati taliha, yakni jari telunjuknya itu ala ainihi, kepada kedua penglihatan matanya kan kita. Jadi innallaha sami'an basira. Innallaha sami'an maha mendengar, basira maha melihat. Innallaha sami'an basira. Dan ini Rasul itu kalau menjelaskan itu pakai visualisasi. Jadi pakai penglihatan yang bisa dilihat gitu. Jadi bukan hanya audio apa yang bisa didengar, tapi juga apa yang bisa dilihat. Atau kalau sekarang namanya metode audio visual. Maka kalau di sekolah dikembangkan audio visual misalnya dengan LCD, ya, itu sebetulnya bukan hal yang baru. Karena kalau di zaman Rasul belum ada pabrik Toshiba, sehingga Rasul tidak bisa pakai LCD gitu. Maka Rasul menggunakan apa yang ada, yaitu dengan jari ibu jari dengan jari telunjuk. Innallaha sami'an basira. Ya sama dengan tatkala Rasul menjelaskan inna hadani haramani lidzuhuri ummati wa halalun li inasi. Sesungguhnya dua barang ini itu halal untuk perempuan mereka
dan haram untuk laki-laki mereka. Apa dua perkara tersebut? Rasul tidak ngomong, tidak menjelaskan apa itu. Cuma Rasul memegang. Ya, Rasul memegang satu sutra, satunya emas. Iki loh barang loro itu haram kanggo wong lanang, halal kanggo wong wedok. Itu dicekel. Lah, menurut penelitian bahwa sesuatu yang dilihat itu lebih susah dilupakan daripada apa yang didengar. Lalu lek ngaji kupingan itu udah lali gitu loh. Jadi geng. Tapi benar ngelangi. Disilang gitu. Oh boy ini. Oh boy perasaan. Maka apa namanya? Qayyidu al-ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena al-ilmu saydun wal kitabah itu ilmu itu bagaikan binatang buruan. Sedangkan ikatannya, talinya itu adalah tulisan. Maka tatkala orang itu menulis, maka itu akan lebih ingatannya akan lebih banyak karena pakai audio visual. Suara ini dipakai, tapi matanya juga dipakai. Maka kata para dikatakan bahwa orang itu meskipun ada seorang ulama di Yaman itu hafal Quran, tapi meskipun hafal Quran, beliau itu kalau ngaji Qurannya dibaca, Qurannya dibuka, bukan an-dhahril qalbi. Kenapa? Katanya supaya aku bisa beribadah dengan mata. Karena tatkala mata melihat huruf-huruf yang ditulisan melalui Quran itu juga ibadah. Mulut beribadah, pikiran ibadah, kuping mendengarkan bacaannya sendiri itu juga ibadah. Tapi karena orang hafal baca waqiah, kok kemudian aku sampah, aku tak butuh teks, merem, ya. Berarti matanya tidak ikut ibadah, matanya tidak ikut ibadah. Maka ada orang itu ngimami itu pakai mushaf, padahal dia hafal Quran. Jadi karena dia kepingin mencari pahala lewat mata, biar matanya tidak melihat yang maksiat, tidak melihat hal yang diharamkan, tapi bisa melihat tulisan Al-Quran. Jangan sampai satu hari lewat kita kita lewatkan tidak matanya tidak melihat tulisan Al-Quran. Itu loh. Ya, let blowing out kalau itu ada masya Allah. Ini kalau Quran sama menit kabur dah, masya Allah. Padahal Qurannya masih ada. Ini kalau Qurannya sudah diangkat repot ya. Mau baca dari mana? Tidak ada siswa. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amanat ini, menunaikan amanat itu masih ada hubungannya dengan puasa. Karena Syawal atau hari raya itu kan adalah hasil akhir dari puasa. La'allakum tattaqun kan begitu. Kita diwajibkan puasa 1 bulan itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Lah, salah satu orang yang tanda orang yang bertakwa itu adalah menunaikan amanah. Ada sebuah kisah menarik ini. Saya ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Syaibah di dalam kitabnya Musannaf Abi Syaibah, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha baina Auf bin Malik wa Sa'd bin Mutsarah. Rasul itu mempersaudarakan antara Auf bin Malik dan Sa'd bin Mutsarah. Rasul itu tatkala nyampe di Madinah, kemudian orang-orang Mekah itu berbondong-bondong hijrah ke Madinah, maka Rasul mempersaudarakan pendatang muhajir, orang yang hijrah, pendatang dari Mekah, yang mereka datang ke situ tidak bawa uang, tidak bawa harta, tidak bawa apa, karena sudah dirampas sama orang-orang di Mekah. Mereka lunglungan, takoning Madinah. Ya, maka caranya untuk mengatasi permasalahan kebutuhan daripada kaum muhajirin, Rasul mempersaudarakan satu orang muhajirin dengan satu orang kaum Ansor. Pendatang dijadikan saudara. Awakmu tadi dulu ini, ya. Awakmu kan gak duwe omah, gak duwe wis nginep ora iki. Awakmu bojomu wong tunggal iki lho wis iki kono kok bojone sing duwe omah kakean 5 sing itu kena apa. Ada uang makanan semuanya dikasih, itu dipersaudarakan. Nah, termasuk ini salah satunya adalah kasusnya Auf bin Malik dan Sa'd bin Mutsarah.
dipersaudarakan oleh baginda Rasul. Jadi saudara itu bukan harus saudara nasab, ya. Maka sampai satu pondok itu juga saudara, sama dengan muhajir, sama ansor, senasib seperjuangan, ya, sama-sama membela agama Islam, gitu. Itu bisa dijadikan saudara. Nah kemudian pada waktu diakad menjadi saudara, maka namanya So'ab dan Auf ini, Auf bin Malik ini kemudian saling berjanji, ayo kita saling mengunjungi, saling silaturahmi. Kalau sudah punya rumah, gitu, tetap meskipun kita jauh, kita saling silaturahmi, ayo kita saling mengunjungi. Bahkan tatkala mati pun, ayo sambang terus mati sambang, gitu. Bukan mati sama dengan ada orang santri dia ini wafat, kiai salah, itu aku mau coba teh toko omah kan mau bisa, itu satu saat ada orang ya telepon ke saya, tanya bagaimana hukumnya ziarah kubur. Memang kenapa kan? Kok mempertanyakan? Enggak gitu, saya tuh punya pikiran gitu. Apa sih kok capek-capek di ziarah kubur? Kita kan baca Yasin, baca Fatihah dari rumah kan nyampe. Kenapa kita masih capek-capek ke kuburan gitu? Oh gitu. Lek sampean takoni ngono, kalau ada tanya seperti itu, ya lewat telepon seperti ini bisa, sama telepon seperti ini bisa, dan jawabannya sama. Tapi kalau sampean langsung datang ke rumah, ya sama, mungkin jawabannya sama, cuma kalau tambahannya paling enggak ono pekane, ono jasane gitu kan. Ada bonus yang lainnya gitu. Makanya tidak salah kalau orang kirim Fatihah dari rumah, nyampe. Tapi kalau ziarah kubur itu ada fadilah yang lain. Ada bonus-bonusnya. Jadi ya harus ziarah kubur. Maka sebelum Ramadan biasanya ataupun hari raya menjelang hari raya, orang-orang sama ziarah kubur. Sama tetangga sebelah dikatakan wah contohnya kok kanjeng kok kate nampani riyo nampani kosong ngono nangguhan. Di banyak hal contohnya cuma itu kan hal larangan. Kayak tidak bisa larang lek kate Ramadan haram nangguhan. Jadi mung sempate mungkin begitu, mungkin karena menjelang hari raya orang-orang mudik. Lah ada kesempatan waktu mudik itu kemudian sambang ziarah kubur. Saya ngono podo merantau kabeh kapan nang kuburan gitu. Ya sempatnya ya saat itu ya sudah ya saat itu ziarah kan. Ngono ya repot. Kok digawe repot tinggal ya. Lah kemudian ternyata yang So'ab ini mati duluan, meninggal duluan yang So'ab ini. Yang So'ab meninggal duluan. Dan ternyata betul setelah meninggal, ini ternyata So'ab ini datang ke Auf di dalam mimpinya. Loh ya coba ini. Jadi saling berziarah, saling silaturahmi. Tidak hanya waktu hidup, waktu meninggal pun didatangi. Namanya Auf yang masih hidup didatangi di dalam mimpinya oleh sahabat yang satu namanya So'ab. Terus tanya, ya apa kabarnya? Jenengan gitu. Ya apa? Alhamdulillah. Setelah aku kena musibah itu, setelah aku kena musibah kematian itu, aku itu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku disyukur. Saya jalannya situ namanya Auf. Lehernya sampai kuyang, kok ada bekas lebam itu apa itu? Kan apa sampai kok ireng gitu. Maka kemudian So'ab ini mengatakan ini gara-gara 10 dinar. 10 dinar maksudnya gimana? Iya, aku dulu pernah pinjam kepada orang Yahudi. Aku duwe utang nang wong Yahudi 10 dinar. Aku gak cerita nang bojoku, aku gak cerita nang anak-anakku. Tapi barang aku mati, itu harusnya nyauri. Ini ruginya kalau sampai di utang kok gak jelas oleh bojone, gak jelas oleh anak-anak. Kalau orang mati itu gak tahu kapan mati. Kayak sampai sekarang
takziah ada orang meninggal. Orang meninggal yang sekarang meninggal sama dengan perasaan kita. Tidak pernah mengerti bahwa hari itu adalah hari yang terakhir di hidup. Sehingga tidak sempat wasiat. Seandainya setiap orang ngerti hari mati, aku duwe utang yang tolong sahur kan begitu. Aku mari tuku iki tolong aku diurus begini kan begitu. Tapi kenapa nggak ada wasiat? Berarti tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan meninggal. Nah, ternyata aku duit, tolong sampaikan kepada keluargamu untuk membayarnya kepada orang Yahudi itu. Ya. Kemudian si Sok ini mengatakan, ini, wa ukhbiru kan, dan aku akan memberitahu sampean apa yang terjadi dan apa yang telah terjadi di rumahku setelah aku mati, ba'da mati. Semuanya aku tahu. Jadi si mati. Apa yang terjadi setelah kematianku, yang ada di rumah itu aku tahu. Bahkan kucingku mati aku baru. Hatta hilwatin tuwfiyat min ayyamin. Sehingga kucing yang mati ada di rumah beberapa hari lalu aku tahu. Dan aku juga diberitahu bahwa anakku yang masih kecil namanya Fulan satamu tu ba'da sab'ati ayyam. Dia akan mati 7 hari lagi. 7 hari lagi akan mati. Ini disampaikan kepada Auf. Akhirnya Auf ini kemudian kaget. Dia bangun dari tidurnya, kemudian dia buru-buru langsung mendatangi rumahnya keluarga Sok. Begitu datang disambut oleh keluarganya, wah selamat datang wahai Auf, ahlan wa sahlan wahai Auf. Iya. Kami gembira dengan kedatanganmu, sampaikan koncone abaku ya, sing sering ini selama enggak datang ke sini. Gimana kabarnya gimana? Ya alhamdulillah, kata keluarganya. Ya mestinya ini, masih mau bapak beseto ya sampai tetap nyambung ini. Katanya keluarga. Lah gini, aku mau pergi ditekan yang bagus. Katanya apa? Ditanya abamu itu beli utang nang mau Yahudi itu 10 dinar. Tolong sampai sahur. Nah ternyata keluarganya karena ini sahabat karib percaya lewong kak orang yang tidak terpercaya pun datang begitu modus itu namanya ya. Orang ini kan sahabat karibnya percaya lah, katanya sahabatnya kan Nabi gitu. Lewong saya ini ngabarin ngono itu sahabat itu mungkin ada udan di balik diri ini. Nah itu kemudian ya sudah dicari. Ternyata di antara peninggalannya itu ada 10 dinar. Ya sudah 10 dinar itu dikasihkan. Akhirnya kemudian ya sudah ini tak bawa ini tolong 10 dinar ini bagikan kepada orang Yahudi yang rumahnya di sana. Terus kemudian di anaknya apa yang sampai sing wedok cilik. Oh iya ono di kamar. Ternyata dia menemukan anak putrinya yang putri itu ada sakit panas. Ada sakit panas. Batin bu. Berarti dia kasih mati sih seminggu kasih mati. Tapi gak wani ngomong gitu kan. Takdir itu tidak boleh diomongkan. Soalnya takdir seandainya orang kemudian dibuka kasyaf, dia takdir nggak boleh ngomong apa yang terjadi, apa yang akan terjadi nggak boleh ngomong. Ya sampai kali mati seminggu kas. Lek wong ngerti ngono kabeh ora besar kabeh. Rokok sepi mau tobat kabeh. Maka itu menjadi ujian apakah dia betul-betul orang soleh beriman atau tidak. Maka tidak dibuka oleh Allah SWT. Saya teringat dengan ceritanya yang Sinusadi dulu waktu di Hollywood itu hikmahnya. Kenapa takdir gak dibuka? Tetap menjadi misteri. Potongannya saya ini katanya Kiai Haji Bayani. Pokoknya di takdir. Oh ini 10 tahun lagi jadi bupati. Utangnya mulai saya ini. Karena dia sudah yakin akan jadi bupati. Gue duitnya yakin sahur pada gitu. Wong ini urip sampai mati di situ kurang 20 tahun. Wah, ya dia ada sholat. Belum maksiat. Boleh kabin kurang-kurang 1 bulan, 2 bulan baru dia tobat. Gitu. Ya semuanya ya kayak begitu akhirnya. Begitu ada orang wah ini seminggu kas mati karena pasar.
akhirnya misalkan bilang dia ya kan tidak normal, maka Allah menutupi takdir itu supaya apa? Kita hidup ini tetap berjalan normal bahkan sampai akhir hayat. Karena itu katanya baginda Rasulullah SAW, maka orang mati itu sesuai dengan kehidupannya. Oh biasa urip ya apa, maka matinya juga seperti itu. Maka kemudian uangnya diserahkan kepada Yahudi. Kemudian dibuka kantongnya sama Yahudi. Loh, ini duitku biar. Ternyata apa? Duit yang 10 dinar belum diapa-apain. Dikembalikan ya, ini sih tak silin. Jadi mari nyelip kemudian mati mungkin belum sempat diapa-apakan. Ya Allah. Dan ternyata betul, ternyata putrinya yang tadi dilihat itu kemudian meninggal dunia 1 minggu setelahnya. Maka jadi ini adalah menunaikan amanah. Bahkan setelah mati pun orang-orang yang biasa menunaikan amanah, maka dia akan diberikan pertolongan oleh Allah untuk memberitahukan saudaranya agar dibantu untuk menunaikan amanah. Maka ini namanya amanah sampai mati. Sampai mati pun itu tetap menunaikan amanah. Dan barang kebanyakan orang sekarang jangankan sampai mati, masih hidup saja sudah gak amanah. Ini repotnya. Kalau belum jadi janji-janji mau begini ya. Tapi begitu sudah jadi lali, itu selalu lama ya kan begitu. Itu penyakitnya manusia. Maka bukan tugas kita untuk mencela mereka, tapi dituntut muga-muga pemimpin benteng janji ini diberikan kekuatan untuk amanah sehingga bisa memberikan janjinya. Dan kalau kita mencela mencaci maki, podo elek gitu loh. Podo elek. Kita bukan tugas kita untuk menghujat mereka, tapi tugas kita adalah mendoakan baik pemimpin kita. Maka kata para ulama, seandainya aku punya doa mustajabah, tak gawe dengan nomor pejabat, bukan tak pakai kemaslahatan diri sendiri. Kenapa kok begitu? Lek aku misalnya aku ketemu seperti di sponsor itu, satu berminta gitu, menjalur langsung dijalai, tak mugo-mugo ini para pejabat semuanya amanah, adil, dan bisa mensejahterakan rakyat. Lah, dongo meriku, dongo siji, tapi manfaatnya dapat di wong sak dunia. Tapi lek aku dongoku, aku egois, tak buat aku jadi orang bahagia, sugih, ngene macam-macam. Ya, masalahnya kembali kepada aku saja. Itu kata para ulama. Maka setiap berdoa, maka juga diselipkan doa-doa untuk para imam, para pejabat. Maka itu diajarkan oleh orang-orang dulu. Kalau kita khutbah Jumat itu, kita juga mendoakan para pejabat, para pemimpin supaya mereka dijadikan orang-orang yang adil. Jadi mudah-mudahan tidak hanya kita menuntut pejabat untuk amanah, kita sendiri sebagai pribadi juga harus amanah kepada diri kita sendiri, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada saudara, kepada kenalan, kepada semua orang kita amanah. Maka jangan pernah menuntut pejabat itu amanah sementara diri kita sendiri belum amanah. Cukup doakan mereka dan kita berusaha supaya kita menjadi amanah. Dan inilah oleh-olehnya puasa. La'allakum tattaqun. Yang terakhir, Abdullah bin Umar satu saat pergi dari Madinah ke lereng gunung. Pada waktu lereng gunung, pada waktu nyampe lereng gunung di siang hari dibebellah karpet makan bersama para sahabat-sahabat. Kemudian ada penggembala kambing. Nah saat dari mana berumah Rene ya, nopo, ayo makan dalam gini, itu mayoran. Bermaksudnya aku kosong. Kemudian Abdullah bin Umar kemudian berkata, benar ada yang kosong. Siang-siang panas itu kosong. Itu bukan pas Ramadan, bukan di luar. Maksudnya ini kan hati. Coba, itu waduh, makin bener, bilang puluh makin. Mungkin, tapi itu aku baik seragam. Wis kayak nasi cium satu kali, tak boleh dikira tak kenal. Oh, betul waktu itu baik seragam. Seragam kalau diputar, kaki orang. Lu tak saya orang, dia kandang no, lalu dipangan macan, tayo bukan ya. Begitu dikatakan seperti itu, maka kemudian dia mengatakan fa'inna Allah ya sayyidi fa'inna Allah. Kalau aku bisa berkata seperti itu, memanipulasi, korupsi, khianat atas amanah yang dikerjakan, fa'inna Allah, maka di mana Allah itu? Bukankah Allah itu melihat?
Sami Al-Basir, Allah melihat apa yang saya lakukan. Ya Allah, kemudian Abdullah ibn Umar tertegun. Ya Allah, ana iku takwa dan Gusti Allah. Jadi lek poso judul terus dino, tapi sik korupsi, sik goro, sik macam-macam. Tapi poso ini kemungkinan besar nggak diterima. Soalnya apa? Hasilnya orang ono, la Allahku tak takut dan berhasil. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang bertakwa. Al-Fatihah. Ya Rabbi, seluruh sakit, seluruh Allah diberikan. Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.